Selamat malam teman-teman. Jadi balik lagi di channel Mandre Official 10. Jadi kali ini aku pengen bikin video review pertandingan Manchester United melawan Arsenal yang berakhir dengan skor 3-1 dan kemenangan buat Arsenal. Jadi kita langsung saja ke line up-nya di sini. Pertama-tama aku bacakan line up dari Manchester United dulu. Yang kita tahu bahwa Manchester United mengalami banyak cedera dan juga beberapa pemain yang tidak dapat tampil karena salah satunya Amrabat, salah satunya karena belum menyelesaikan tes medis dan juga pisah. Jadi aku bacakan saja langsung. Di posisi penjaga gawang seperti biasa Andre Onana, terus di back kiri yang menggantikan Luxo ada Diogo Dalot, terus Lisandro Martinez berpartner dengan Victor Lindelof, terus di fullback kanan ada Aaron Bissaka, terus dua double pivotnya ada Christian Eriksen, Casemiro, terus Bruno di posisi 10, Rashford di kiri, kanan Anthony, striker Anthony Martial. Terus buat Arsenal sendiri seperti biasa Aaron Ramsdale di posisi penjaga gawang, kiri Ben White, duet center backnya ada Saliba, Gabriel, kanannya Zinchenko. Di tiga gelandang tengah mereka ada Odegaard, Declan Rice, dan Kai Havertz. Terus di depan tiganya ada Bukayo Saka, ada Nketiah, dan juga Martinelli. Sedangkan di bangku cadangan Manchester United membawa Harry Maguire, Rasmus Højlund, Garnacho, Johnny Evans, Bayidir, dan juga Sergio Reguilon. Untuk Arsenal di bangku cadangan ada Gabriel Jesus, Tomiyasu, Jorginho, Fabio Pereira, Reece Nelson, Emil Smith-Rowe, Kiwior, Trossard, dan juga David Raya sebagai penjaga gawang di bangku cadangan. Jadi kita langsung saja masuk ke babak pertama di sini. Jadi di babak pertama Manchester United di menit-menit awal sangat kesulitan memegang bola. Lebih banyak didominasi Arsenal secara ball position hingga pada menit 27 Manchester United berhasil mendapatkan gol pertama mereka melalui build up play yang pertama kali kulihat ya. Yaitu berawal dari Onana, terus juga Lisandro juga terlibat, terus Bruno Fernandes, dan juga build up play yang sangat cantik. Dan pada akhirnya Manchester United selama hampir 26 menit tidak bisa melewati pressure yang dilakukan oleh para pemain Arsenal. Dan pada menit itu Manchester United berhasil melewati press dari Arsenal dan berbuah umpan yang sangat manis dari Christian Eriksen menuju Marcus Rashford dan diselesaikan oleh finishing yang sangat cantik oleh Marcus Rashford, dan skor berubah menjadi 1-0 buat Manchester United. Namun maaf sendawa. Namun tidak lama berserang, itu 1 menit kemudian gol Marcus Rashford berhasil disamakan dari kick off langsung oleh gol Martin Odegaard. Dan kembali setelah skor 1-1 Manchester United hanya bertahan dan juga menunggu untuk melakukan counter attack, dan babak pertama berakhir dengan skor 1-1. Di babak kedua kembali skema yang sama terjadi. Manchester United coba memegang possession, coba memegang bola, namun beberapa kali gagal. Ada 1-2 peluang dari Anthony Martial dan juga Marcus Rashford di awal babak kedua, dan juga beberapa peluang bahaya dari Arsenal. Namun lagi-lagi penampilan yang sangat luar biasa dari Aaron Ramsdale dan juga Andre Onana, sehingga skor masih 1-1 hingga menit 60. Manchester United memasukkan
Rasmus Højlund dan juga Harry Maguire untuk menggantikan Anthony Martial dan juga Harry Maguire karena Lisandro Martinez mengalami cedera. Jadi digantikan oleh Harry Maguire dan Rasmus Højlund debut. Namun debutnya kali ini kurang berbuah manis karena pada akhirnya Manchester United mengalami kekalahan 3-1, sempat unggul 2-1 melalui gol Garnacho, namun gol Garnacho dianulir karena posisinya offside. Dan 2 menit kemudian di extra time-nya 8 menit ya, 8 menit Arsenal berhasil unggul melalui set piece dari corner yang diambil oleh kalau nggak salah Bukayo Saka dan berhasil dimanfaatkan oleh Declan Rice dengan baik, walaupun sempat ke tepis Andre Onana namun tepisannya kurang kuat sehingga berubah skor menjadi 2-1. Dan pada menit 90 plus 11 Gabriel Jesus berhasil menggandakan keunggulan Arsenal menjadi 3-1 dan skor berakhir 3-1 buat Arsenal. Apa ya, setelah pertandingan ini kan aku mulai menganalisis dan juga melihat apa yang menjadi masalah dari Manchester United sendiri. Pertama yang menurut sudut pandangku sendiri, dari 4 pertandingan sudah aku tonton, dari lawan Wolves, Tottenham, Nottingham dan juga terakhir Arsenal, tidak, hasilnya itu kan Manchester United 2 kali menang 2 kali kalah. Jadi menurutku tidak satu pun di match dari 4 match itu Manchester United di mana ya, berhasil memegang kendali atau menguasai pertandingan. Sepanjang pertandingan itu tidak ada. Kebanyakan Manchester United selalu ditekan oleh, contohnya kayak Wolves kalah di lini tengah, lawan Tottenham apalagi kelihatan, dan juga lawan Nottingham bahkan harus mati-matian untuk mendapatkan 3 poin. Dan terbukti ketika kita bertemu lawan seperti Arsenal, Manchester United tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menunggu dan berharap counter attack cepat dari Bruno dan juga Marcus Rashford. Dan juga menurutku mungkin itu mengapa Manchester United butuh mendatangkan Sofyan Amrabat, mungkin untuk membantu Casemiro untuk membuat lini tengah Manchester United lebih baik lagi, sehingga mereka dapat mengontrol suatu pertandingan. Dan juga ya harapanku ke depannya, nanti kan ini lagi international break selama 2 minggu. Harapanku nanti ketika Manchester United lawan Brighton pada tanggal 17 September kalau nggak salah, bisa mainnya lebih enak lagi karena kan sudah datang Sofyan Amrabat, mungkin kasih kesempatan buat Reguilon main di kiri. Terus semoga lebih baik lah ketika lawan Brighton. Dan juga menurutku PR Erik ten Hag masih banyak. Dari sisi Rashford kadang-kadang masih egois, Anthony kadang-kadang masih egois. Kita harus sadar bahwa Manchester United sudah mendatangkan striker. Mudah-mudahan Erik ten Hag dapat berbicara mungkin dengan Rashford dan juga Anthony untuk ya sekadar bisa menyampaikan bahwa kita sekarang sudah punya striker. Jadi mereka harus bisa menyuplai umpan-umpan yang bagus dari sisi kiri maupun kanan untuk Rasmus Højlund. Tidak hanya Bruno yang berperan sebagai pengumpan buat Rasmus Højlund, namun juga winger kiri kanan kita dapat memberikan asis atau umpan-umpan yang bagus buat Rasmus Højlund, sehingga Rasmus Højlund dapat membuat gol-gol buat Manchester United. Dan juga menurutku debut Rasmus Højlund cukup bagus kemarin, walaupun hanya 30 menit bermain, namun dia menunjukkan good impact buat tim. Dan juga kayaknya kalau Rasmus Højlund udah fit, next pertandingan Rasmus Højlund harus start gantiin Anthony Martial. Sorry to say buat Anthony Martial,
memang sudah saatnya dia harus pergi karena dia tidak sesuai dengan sistemnya Erik ten Hag. Dan ngomong-ngomong soal Rasmus Højlund, kan yang nanya nanti siapa pelapisnya bang? Kita masih ada punya Jadon Sancho. Namun setelah match Arsenal dan juga Erik ten Hag, Arsenal dan juga Manchester United usai, kan ada post interview setelah pertandingan. Ditanya lah oleh reporter kenapa lebih memilih Martial ketimbang Jadon Sancho. Jadi Erik ten Hag menjawab bahwa pada saat latihan terakhir sebelum menghadapi Arsenal, Erik ten Hag mengatakan bahwa Jadon Sancho tidak memenuhi ekspektasi atau standar dari coaching staff. Jadi pada hari itu tidak maksimal latihannya. Jadi pada saat seleksi pemain, Erik ten Hag lebih memilih Anthony Martial ketimbang Jadon Sancho. Namun hal itu beberapa jam kemudian Jadon Sancho memberikan pernyataan bahwa itu tidak benar, bahwa sebenarnya dia sudah berlatih lebih baik dan juga lebih maksimal pada hari itu, namun pelatih lebih memilih Martial dan juga menjadikan dia sebagai kambing hitam tim. Jadi menurutku, dan juga kabarnya sekarang ya, Erik ten Hag sedang bicara empat mata dengan Jadon Sancho tentang perihal apa yang terjadi dan juga statement yang dia keluarkan di sosial media. Menurutku, kalau memang aku percaya apa yang dikatakan Erik ten Hag adalah benar, karena sebagai pelatih dialah orang yang pertama bisa menilai pemain dan juga bisa melihat secara langsung apakah pemain itu memberikan 100% buat latihan, buat bermain. Itu Erik ten Hag lah orang yang tahu. Dan kalau memang Jadon Sancho merasa dirinya kurang mendapatkan jam bermain dan juga kurang mendapatkan kesempatan bermain, menurutku cara Sancho melakukan statement seperti itu di sosial media salah besar. Harusnya Jadon Sancho bisa berlatih lebih keras lagi, lebih try hard lagi, membuktikan ke Erik ten Hag bahwa dia bisa tampil lebih baik sehingga dapat bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain reguler lagi di Manchester United. Contohnya seperti Aaron Wan-Bissaka, tidak banyak omong, tidak banyak koar-koar, namun dia hanya berlatih, membuktikan di lapangan, sehingga sekarang dia bisa mengambil posisi back kanan utama, diambil dari awalnya Diego Dalot yang dipercayakan Erik ten Hag, sekarang menjadi milik Aaron Wan-Bissaka. Semoga cepatlah berlalu masalah Erik ten Hag dan juga Jadon Sancho. Biarkanlah Erik ten Hag bisa mengambil keputusan yang baik, karena aku tahu pelatih lah yang tahu segala hal dan juga kebutuhan tim. Dan juga beberapa jam yang lalu Anthony dikeluarkan dari tim pemanggilan, dicoret dari timnas Brazil karena kasus penyiksaan terhadap pacarnya Anthony, dan juga Anthony telah dituntut oleh mantan kekasihnya. Dan semoga cepat berlalu dan hasilnya yang terbaik lah. Jika memang Anthony bersalah, maka ya siap-siap Manchester United kembali kehilangan salah satu pemain pentingnya. Dan juga mudah-mudahan kalau itu pun terjadi, aku rasa Erik ten Hag harus memutar otak dan juga menyiapkan plan-plan lainnya buat Manchester United ke depannya. Dan juga masih banyak PR yang harus diselesaikan Erik ten Hag selama 2 minggu ini untuk bisa membuat Manchester United tampil lebih baik lagi melawan Brighton nantinya di game week kelima Premier League. Jadi itu saja buat video hari ini, review
review dan juga sedikit sedikit pendapatku tentang kasus Sancho dan juga Anthony. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Dan see you in the next video. Bye teman-teman.